Baik, selamat malam Bapak Sunar dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dela, nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis saya yang bernama Sohib Rice Box. Rice Box merupakan sajian makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya yang dikemas dalam bentuk kotak atau box. Alasan utama pendirian usaha ini adalah tergeraknya kesadaran kami dalam melihat banyaknya pekerja, mahasiswa, dan anak sekolahan sering kali melupakan sarapan ataupun makan siang yang bergizi karena padatnya jadwal yang menyebabkan mereka tidak sempat untuk memasak. Di zaman modern ini, semua serba cepat dan praktis, sehingga produk Rice Box ini solusi untuk menghemat waktu serta praktis dikonsumsi kapanpun dan dimanapun. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai profil usaha. Usaha ini didirikan dengan nama Sohib Rice Box. Usaha ini bergerak pada bidang kuliner. Kuliner yang akan kami buat yaitu nasi hangat yang ditambahkan potongan ayam goreng, dipadukan dengan selada, jagung manis, dan potongan wortel. Produk ini dapat divariasikan dengan berbagai macam saus seperti saus barbecue dan saus black pepper, serta bisa ditambahkan telur goreng. Untuk alamat, usaha ini rencananya akan didirikan di sekitar kampus Unmas Denpasar dan melalui media sosial. Lalu untuk tujuan usaha yang pertama, menjual produk makanan pokok yang enak, sehat, dan praktis. Lalu untuk mengembangkan ide dan kreasi, ada menambahkan pengalaman dalam berwirausaha, dan yang terakhir mendapatkan keuntungan maksimal dalam menjual produk. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Ada strategi produk. Sistem produksi yang dilakukan adalah membuat bahan utama yaitu ayam goreng dengan macam-macam saus di rumah, kemudian memasarkan produk dengan menyewa ruko di daerah yang efisien untuk dijangkau seperti kampus. Dalam usaha Rice Box ini kami menargetkan pelanggan pada kisaran umur 16-35 tahun khususnya mahasiswa. Selanjutnya yang nomor 2 ada strategi harga. Strategi harga dilakukan berdasarkan harga pasar. Harga produk makanan yang ditetapkan adalah di bawah harga pasar dengan tetap menjaga kualitas produksi. Dan jumlah harga untuk satu Rice Box adalah 10.000. Selanjutnya yang nomor 3 ada strategi promosi. Yang pertama itu dengan word of mouth, dari mulut ke mulut. Lalu yang kedua, media cetak serta media elektronik. Pada media cetak yakni dengan memasang papan reklame, memasang iklan di koran, serta dengan penyebaran brosur. Sementara itu untuk media elektroniknya ialah lewat radio. Selanjutnya ada online marketing, pemasaran lewat online melalui internet. Yakni bisa berbentuk pengiklanan sosial media dan penjualan via GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Ada bahan dasar alami tanpa pengawet, harga terjangkau dengan berbagai menu pilihan, bahan baku mudah didapat, dan kemasan fungsional dan praktis. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama tidak dapat bertahan lama. Yang kedua kemasan dapat menyebabkan polusi alam. Yang ketiga tidak menyediakan menu minuman. Dan yang keempat modal usaha terbatas. Lalu selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, stok bahan melimpah di Indonesia. Yang kedua, akses bahan baku mudah. Yang ketiga, konsumen cenderung mencari kuliner yang unik. Dan yang keempat, lokasi toko mudah diakses. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama, produk mudah ditiru. Yang kedua, persaingan perdagangan dalam harga. Yang ketiga, persaingan dalam penyajian. Dan yang keempat, bersaing dengan produk yang sudah ada. Selanjutnya ada aspek teknologi, di mana yang pertama ada modern. Usaha ini menggunakan teknologi modern karena dalam pembuatan produk menggunakan alat modern seperti kompor gas serta gadget sebagai alat pemasaran pada produk kami. Yang kedua ada dampak teknologi. Dalam sebuah usaha, dampak teknologi sangat berpengaruh karena dilihat pada saat ini teknologi semakin canggih. Dalam berbisnis lebih mudah dapat melalui media sosial atau online untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan dan mudah untuk memasarkan produk usaha. Baik, selanjutnya ada aspek lingkungan sosial budaya. Yang pertama, pengaruh usaha terhadap lingkungan. Membantu masyarakat khususnya mahasiswa yang sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan kuliah agar mendapatkan makanan siap saji. Dan memudahkan pelanggan dalam proses pemesanan atau pembelian makanan. Yang kedua ada lingkungan sosial. Kita harus dapat berinteraksi di kalangan masyarakat agar kita dapat memasarkan produk kita agar dapat diketahui di lingkungan sekitar yang kita tempati. Lalu yang ketiga pengaruh budaya.
Usaha kuliner ini berubah karena faktor budaya seperti cara penyajian makanan dihias, serta tempat atau kemasan yang digunakan lebih modern agar kelihatan menarik di kalangan masyarakat. Lalu yang keempat ada peluang usaha. Kami sangat optimis dengan penjualan produk kami. Dengan harga yang murah dan enak ini, kami juga yakin bahwa produk kami ini akan laku di masyarakat, terutama lingkungan kampus maupun di sosial media. Baik, selanjutnya ada aspek produksi. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan usaha rice box adalah ayam, selada, jagung, wortel, dan bahan lainnya yang mudah ditemukan di pasaran. Yang kedua ada alat atau teknologi. Alat yang digunakan dalam pembuatan usaha rice box ini adalah gas LPG, kompor, kulkas, rice cooker, mangkuk, sendok, dan garpu, serta panci dan pisau. Yang ketiga ada proses produksi. Proses produksi dimulai dengan menyediakan bahan baku, lalu memproses pengelolaan bahan baku, dan dijual ke konsumen. Dan yang keempat, kapasitas produk. Produksi satu kali dapat menghasilkan 35 box rice box yang bertahan dalam waktu 24 jam. Baik, untuk selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang digunakan dalam usaha rice box ini berasal dari modal sendiri atau tabungan, yaitu penyetoran modal sebesar 20 juta. Yang kedua ada biaya kebutuhan investasi dengan total Rp3.660.000. Yang kedua biaya bahan baku untuk 1 bulan, yaitu dengan total Rp548.000. Lalu yang ketiga ada biaya operasional dengan total Rp1.800.000. Lalu untuk total biaya keseluruhan yaitu Rp6.008.000. Baik, selanjutnya ada arus kas masuk, di mana aliran kas masuk bersih yang didapat yaitu Rp53.137.575. Dan total penyusutan yang didapat adalah Rp915.000. Lalu selanjutnya ada payback period, di mana usaha rice box dinilai layak karena jangka waktu pengembalian modal usaha selama 5 bulan atau kurang dari 4 tahun. Baik, selanjutnya ada average rate of return atau ARR, di mana ARR yang didapat adalah 5,2%. Lalu ada get present value atau NPV. Usaha rice box dinilai layak karena nilai NPV lebih dari 0, yaitu sebesar Rp208.890.300. Dan untuk nilai profitability indexnya didapat 10,45. Dan usaha rice box dinilai layak karena nilai profitability indexnya yaitu lebih besar daripada 1, yaitu 10,45. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.